Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali pada ba'da subuh atau pagi hari ini kita berjumpa ya, untuk melanjutkan kajian atau pembacaan kitab kita. Alhamdulillah, tak terasa ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sudah masuk pada hari ke-20 dari bulan suci Ramadan ya. Artinya mulai nanti malam kita akan memasuki 10 malam terakhir ya. 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, yang mana 10 malam terakhir ini adalah puncak-puncak daripada ya, keutamaan bulan suci Ramadan, yang di dalamnya akan ada satu malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan ya. Khairun min alfi syahr ya, lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan atau memperoleh malam ini. Dan bagi ikhwanul akhwat yang sudah berniat untuk i'tikaf di masjid, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk niat-niat itu. Dan bagi yang belum bisa karena kondisi masih dalam kondisi yang belum menentu ini, maka niat kita insya Allah ya sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita ganti dengan berdiam diri di rumah, dengan menghatamkan Al-Quran dan lain sebagainya yang bermanfaat dari hal-hal yang tentunya positif. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah, baik kita lanjutkan ya pembacaan kitab kita, yaitu membaca kitab 500 tanya jawab ya, masalah jin dan sihir menurut pandangan Islam ya. Sekarang kita masuk pada ya, pertanyaan ke-101 ya, pertanyaan ke-101. Apakah syaitan mendatangi Ibnu Adam dalam kuburan? Maka dijawab oleh Syekh ya dengan sebuah hadis dari ya sahabat Said bin Al-Musayyib ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Said bin Al-Musayyib berkata, hadartu Ibnu Umar fi jinazah wada'aha fil lahdi qala bismillahi wa fi sabilillahi wa ala millati rasulillah falamma akhadha fil labini ala lahdi qala Allahumma ajirha minasy syaitan wa min adabil qabr falamma sawwarul kathiba 'alaiha qama ila janibil qabri thumma qala Allahumma jafil arda an jambaiha wa sa'id ruhaha wa laqqiha minka ridwanan faqultu ya bana Umar asyai'un sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam am qultahu min ra'yik qala inni idzan laqadirun 'alal qaul bal sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku menghadiri Ibnu Umar dalam mengurus jenazah yang dia letakkan di dalam liang lahat. Dia berkata dengan menyebut nama Allah, di jalan Allah dan di atas agama Rasulullah. Ketika mulai mengambil batu bata untuk dipasangkan pada tiang lahat, dia berkata, "Ya Allah, selamatkan dia dari syaitan."
dan dari azab kubur. Ketika orang-orang sudah meratakan pasir di atas kuburnya, Ibnu Umar berdiri di samping kubur, kemudian berkata, "Ya Allah, jauhkan bumi dari kedua sampingnya, naikkan rohnya dan jumpakan dia dengan keridaan-Mu." Kemudian aku berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah ini sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau engkau mengatakannya berdasarkan pemikiranmu sendiri?" Ibnu Umar lalu menjawab, "Kalau aku mengatakannya berdasarkan pemikiranku, berarti aku seorang yang mampu berbicara tentang perkara gaib. Justru ini semua aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam As-Sunan nomor hadis 1553, At-Tirmizi dalam As-Sunan nomor hadis 323, dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra nomor hadis 7312. Al-Albani berkata hadis ini dhaif. Ya. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebuah riwayat ya dari Ibnu Umar ya, yang disampaikan oleh Said bin Al-Musayyib bahwasanya ketika Ibnu Umar ya menguburkan jenazah ya, beliau ya membaca beberapa doa ya. Dimulai dari peletakan jenazah di liang lahat, beliau membaca bismillahi fi sabilillah ya, wa ala millati rasulillah. Kemudian setelah ya beliau menutup dengan batu bata ya, atau batu, untuk kemudian ya beliau juga membaca yaitu Allahumma ajirha minasyaiton ya. Ya Allah, ya selamatkan dia dari setan ya. Kemudian wa min adabil qabr, dan dari azab kubur ya. Dan ketika sudah diratakan pasir, lalu beliau Ibnu Umar berdiri di samping kuburan dan berdoa ya. Doanya adalah beliau mengatakan, Allahumma jafil arda an jambaiha wa sa'id ruha walaqqiha minka ridwan ya, ridwanan ya. Ini adalah doa yang dipanjatkan sahabat Ibnu Umar ketika menguburkan jenazah. Dan hal ini ditanyakan oleh Sa'id bin Al-Musayyib, dan ya Ibnu Umar menjawab, ini aku dengar dari Rasulullah ya, bukan dari sisiku sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hadis ini terdapat dalam kitab ya Sunan Ibnu Majah, kemudian At-Tirmizi ya, dan juga Al-Baihaqi. Namun menurut Syekh Al-Albani hadis ini dhaif. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas yang kita bisa ambil bahwa ya dalam riwayat ini syaitan itu ya berusaha untuk juga mengganggu ya hamba Allah meski sudah sampai di kuburannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan ke-102. Apakah terdapat setan dari golongan manusia? Ya. Nah, kalau kita berbicara setan, selama ini kan identik ya setan itu adalah apa? Ya, hantu kalau di Indonesia ini ya. Nah, selalu kalangan jin. Nah, bagaimana dengan manusia? Apakah ada setan dari golongan manusia? Ya. Maka saya menjawab dari Abu Salam. Dia berkata, Hudzaifah bin Al-Yaman ya. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma ya, berkata, aku berkata, ya Rasulullah, inna kunna bisyarrin faja'a Allahu bi khairin fa nahnu fihi fa hal min wara'i hadzal khair syarrun? Qala na'am. Qultu hal wara'a dzalika syarri khairun? Qala na'am. Qultu fa hal wara'a dzalikal khair syarrun? Qala na'am. Qultu kaifa? Qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Qal qultu kaifa asna'u ya Rasulullah?
in adraktu dzalik. Qala tasma'u wa tuti'u li amiri wa in duriba dhauruka wa ukhida maluka fasma wa ati'. Wahai Rasulullah, kita dahulu berada dalam keburukan, kemudian Allah mendatangkan kebaikan yang kita sekarang di dalamnya. Apakah di balik kebaikan ini ada keburukan? Beliau menjawab, ada. Aku bertanya lagi, apakah di balik keburukan itu ada kebaikan? Beliau menjawab, ada. Aku bertanya lagi, apakah di belakang kebaikan itu ada keburukan? Beliau menjawab, ada. Aku bertanya, bagaimana bisa demikian? Beliau menjawab, akan datang sesudahku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak berjalan sesuai sunnahku, dan di antara mereka terdapat orang-orang yang hatinya adalah hati syaitan di dalam tubuh manusia. Hudzaifah berkata, aku berkata, apa yang harus kuperbuat wahai Rasulullah jika aku mendapati zaman itu? Beliau menjawab, engkau tetap mendengar dan menaati pemimpin meski punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, hendaknya engkau mendengar dan mentaati. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor hadis 1847. Ayol ikhwah rahimakumullah ya. Azanillahu wa iyyakum ajma'in. Ya. Inilah diantara bentuk salah satu kecerdasan ya sahabat Hudzaifah al-Yaman ini ya, di mana beliau ini ya bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu yang tidak ditanyakan oleh sahabat lain ya. Bahwa beliau bertanya tentang perkara-perkara fitnah yang akan terjadi di akhir zaman ya. Maka ini sehingga dengan pertanyaan beliau kita pun mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi, mendapatkan sebuah isyarat dari Rasulullah SAW tentang sebuah zaman kelak ya, di mana zaman itu ya memiliki ciri-ciri ya, bahwa ya setelah kebaikan akan ada keburukan, dan dari keburukan itu akan ada kebaikan, dari kebaikan itu ada keburukan ya. Dan kemudian ya sahabat Hudzaifah Ibnu al-Yaman kemudian bertanya, apa yang harus kami lakukan jika aku mendapatkan fitnah itu ya Rasulullah? Apa yang harus dilakukan kalau fitnah itu telah terjadi ya Rasulullah ya. Nah, yaitu apa fitnahnya? Rasulullah menjelaskan ya, fitnah itu adalah akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak ya tidak mengikuti petunjuk Rasulullah ya. Pemimpin-pemimpin yang jauh dari petunjuk Rasulullah dan jauh ya dari sunnah-sunnah Rasulullah ya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang tidak ya mengikuti petunjuk dan juga tidak berjalan sesuai sunnah ya. Nah, di antara mereka terdapat orang-orang yang hatinya hati syaitan ya, yang hatinya hati syaitan tapi fisiknya manusia ya. Bentuknya manusia tapi memiliki hati yang lebih ya, yang rusak, yaitu seperti hati syaitan. Artinya apa? Sangat buruk, sangat buruk. Maka ketika fitnah ini terjadi, Hudzaifah berkata, apa yang harus kami lakukan? Ya, apa yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah menjawab, taati pemimpin, ya, meski pemimpin itu, ya, memukul punggungmu, ya, dan hartamu dirampas. Hendaknya engkau mendengar dan mentaati. Ya. Lalu kemudian, Syekh, ya, menerangkan ya, menambah penjelasan beliau dengan sebuah ayat dari surat Al-An'am ya, di mana Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Quran surat Al-An'am ayat 121. Ayat ini menjelaskan bahwa di antara manusia ada yang disebut sebagai kawan-kawan yang buruk ya. Mereka selalu merendahkan kekuatan al-haq, kebenaran. Mereka selalu membisiki dengan mengatakan, pandangilah wanita-wanita cantik itu. Mari pergi ke warnet untuk melihat situs porno.
atau mengatakan tidak masalah berbisnis dengan riba, yang penting uang segera menjadi banyak. Orang-orang seperti ini jauh lebih buruk dibanding seton-seton jenis jin dengan berbagai tingkatannya. Jadi ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ada tidak orang yang kemudian dia berperilaku seperti seton, atau adakah seton dari golongan manusia? Maka jawabannya ada, sebagaimana dalam hadis dan juga dalam ayat ini, di mana ada manusia-manusia yang buruk perilakunya, buruk amalnya, maka ini adalah seton dari kalangan manusia. Karena seton ini, ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ini sifat, sifat bagi siapa? Bagi siapa saja hamba yang menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah. Siapa saja yang menghalangi hamba dari ketaatan kepada Allah, maka dia itu adalah syaitan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia itu sendiri. Kalau dia kerjanya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari ketaatan kepada Allah, dari ketundukan kepada Allah, dari ibadah kepada Allah, maka hamba tersebut dia telah menjadi syaitan, syaitan yang melakukan yuwaswis, membisiki, memberi was-was, mengajak kepada keburukan, seperti tadi disebutkan di sini oleh Syekh. Di antaranya adalah apa? Keburukan itu adalah suka memandangi wanita-wanita cantik, kemudian suka ke warnet untuk membuka situs-situs porno misalnya, bermuamalah dengan riba, ini jelas adalah keburukan-keburukan yang sudah disepakati oleh para baik ulama maupun orang awam sekalipun paham tentang keburukan-keburukan ini. Dan inilah yang harus kita hindari, agar kita tidak termasuk juga bagian dari manusia-manusia yang telah menjadi syaitan karena keburukan-keburukan. Di mana juga ini lagi heboh atau lagi viral, ada pemuda yang berpenampilan saleh yang kemudian terlihat seperti orang berilmu di media sosial, lalu kerjanya ternyata menggombal akhwat, lalu kemudian bahkan ada yang berani menikahi, lalu setelah usai menikmati lalu meninggalkan begitu saja, lalu mencari mangsa lain. Oleh karena itu ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus kepada akhwat, jangan mudah percaya, dan jangan mencari jodoh melalui media sosial, jangan mencari pasangan melalui media sosial. Sungguh Islam telah datang dengan ajaran yang sempurna dan paripurna, termasuk di dalamnya tata cara mendapatkan jodoh yang terbaik. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kaum lelaki, ketika ingin mencari jodoh dari kalangan perempuan, maka perhatikan 4 hal, yaitu perhatikan, lihat cantiknya, lihat nasabnya, kemudian lihat kekayaannya, hartanya, kemudian yang terakhir lihat agamanya. Dan kata Nabi, pilihlah agama agar engkau beruntung, Dan para ulama menyuruh kita memilih 2, pilihlah agama dan cantiknya agar ia menjadi teman yang membuatmu tenang, Nah, ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada keempat-empatnya, dia cantik, dia kaya, dia dari nasab yang baik, kemudian dia soleha, maka inilah yang terbaik. Empat ini ada pada seorang perempuan, maka laki-laki yang mendapatkan perempuan yang memiliki keempat-empat ini tentu adalah laki-laki yang sangat beruntung. Kalau ada yang seperti ini, tentunya kita semua pasti ingin memiliki istri yang memiliki empat hal tersebut. Namun itu sangat jarang, Nah, adapun untuk akhwat, ketika kemudian ingin mencari jodoh, sudah datang juga pengajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu tahu
akan kebaikan agama dan akhlaknya. Perhatikan ya, kebaikan agama dan akhlaknya, ya, muamalah kesehariannya, ya, jangan cuma lihat casingnya. Oh, dia berjubah, oh, dia berjanggut, oh, dia cingkrang, ya, tapi hatinya seton, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Ya, hati-hati dengan casing, ya. Perhatikan baik-baik. Agamanya baik sekaligus, ya, bukti kebaikan agama diikuti dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik pula. Ya, kalau dia bermuamalah, dia jujur, dia amanah, ya, dia menepati janji, ya, dia kalau berhutang bayar, kalau belum sanggup dia ngomong kepada yang menghutangi, ya. Maka ini menjadi akhlak yang harus diperhatikan, ya, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah. Terkhusus para akhwat, janganlah kalian begitu mudah dirayu di sosmed, begitu mudah terperangkap di sosmed, ya. Ya, maka oleh karena itu perhatikan baik-baik. Jika ada laki-laki yang sudah baik agamanya dan akhlaknya datang melamar kamu, maka terima. Meski mungkin dia kekurangan dari sisi yang lain, misalnya harta kekurangan, ya, atau kekurangan dari sisi ketampanan fisik, ya. Namun jika nasabnya baik, akhlaknya sudah baik juga, ya, agamanya baik, maka ini terima. Karena apa kata Nabi? Jika tidak kamu terima, maka dikhawatirkan akan terjadi fitnah kepada dirimu, wahai akhwat. Ya, terjadi fitnah. Apa itu fitnahnya? Ya banyak. Bisa jadi malah terjerumus kepada zina atau kepada hal lain. Ya. Dan banyak kasus misalnya jomblo menahun, ya, akhwat yang sudah usia lanjut, kepala 3, ya, bahkan ada yang kepala 4 belum menikah. Setelah kita telusuri, ternyata dia pernah dilamar di saat masih umur 20-an, ya, tapi tidak mau, ya, dengan berbagai macam alasan lah, ya, katanya masih terlalu muda, masih pengen sekolah, pengen belajar dan sebagainya, masih pengen meniti karir. Akhirnya apa? Ya, usia terus bertambah hingga tak disadari sudah kepala 3, bahkan lebih, belum juga kunjung datang jodohnya. Ini bukan jodohnya yang tidak datang, tetapi, ya, dianya sendiri yang menolak ketika jodoh itu datang. Maka ketika datang jodoh, datang laki-laki baik agamanya, akhlaknya baik, maka terimalah lamarannya. Insya Allah, ya, masalah harta dan lainnya itu mudah diusahakan, ya, insya Allah mudah, dan Allah menjamin itu. Jika kita sudah menikah, Allah akan mudahkan urusan-urusan rezeki kita, ya. Adapun urusan hidayah ini mahal, ya ikhwah wal akhwat. Hidayah ini mahal, ya. Oleh karenanya para ulama memberikan nasihat, memberikan wanti-wanti. Seorang ikhwan, ya, seorang lelaki itu boleh menikah dengan wanita yang agamanya di bawah daripada pemahaman agama yang dimiliki oleh si ikhwan atau si laki-laki. Karena apa? Karena ikhwan ini adalah imam dalam keluarganya. Dia mampu nanti mendidik, ya, istrinya yang agamanya kurang dari dia, ya. Ini boleh, ya. Carilah jodoh itu yang sekufu, ya. Walaupun ikhwan boleh menikahi wanita yang sedikit di bawah dia dari sisi agamanya, tidak masalah. Karena ikhwan memang bisa membina, karena tanggung jawab imam adalah bisa membina makmumnya. Nah, adapun bagi akhwat, dia tidak boleh menikah dengan lelaki yang agamanya di bawah, ya, pemahaman agamanya jauh di bawahnya atau lebih rendah, ya, dari pemahaman agama si akhwat itu sendiri atau si wanita itu sendiri. Tidak boleh, ya, karena dikhawatirkan ini akan menjadi fitnah bagi si wanita tersebut. Ya, misalnya ada wanita hafal 30 juz Quran, ya, lalu ada ikhwan yang cuma hafal 1 juz, ya, maka hendaknya jangan menikah dengannya, karena, ya, dikhawatirkan, ya, hafalan wanita ini menjadi kacau, rusak, karena, ya, si ikhwan tidak bisa mengimbangi, ya. Nah, cari yang sekufu, wahai akhwat, carilah yang sekufu, ya, yang minimal sekali adalah sama, ya, sama pemahaman agamanya,
tingkat keilmuannya terhadap agama dan pengamalannya, maka nikahilah lelaki yang seperti ini, ya. Adapun masalah harta, ya, masalah yang lain-lain itu insya Allah, ya, gampang, ya, mudah. Urusan dunia ini mudah, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, dengan benar-benar takwa tentunya, ya, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan memberikannya jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah-arah yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga. Jangan takut ya ikhwah, jangan pernah takut untuk menikah, ya, meski Anda masih dalam kondisi belum begitu mapan, karena memang terkadang mapan itu justru hadir setelah menikah. Tidaklah orang itu mapan sebelum dia menikah, ya, sangat jarang yang mapan sebelum menikah. Justru mapan itu dicapai setelah dia menikah dan bersama-sama saling menguatkan untuk mencapai kemapanan itu. Dan mapan di sini, ya, jangan selalu diidentikan dengan harta, karena betapa banyak orang yang hartanya melimpah namun tidak ada kemapanan, dalam artian tidak ada kebahagiaan, ya, karena dia tidak memiliki iman yang sempurna atau iman yang baik atau iman yang kokoh di dalam hati-hati mereka, sehingga kegelisahan dan demi kegelisahan terus hadir dalam keluarga itu. Bahkan pertengkaran, bahkan perselisihan hingga berujung pada cerai waliyadzubillah. Nah, ini semua adalah hal-hal yang perlu kita waspadai. Maka di dalam mencari jodoh, ya, carilah yang agamanya baik, ya. Laki-laki mencari wanita yang soleha, demikian juga wanita mencari laki-laki yang saleh. Dan inilah yang diajarkan oleh para ulama. Bahkan di antara, ya, petunjuk yang disebutkan oleh para ulama, di antara hak anak, bahkan sebelum lahir anak sudah memiliki haknya. Apa itu? Dicarikan calon bapak dan calon ibu yang soleh dan solehah. Karena dari pribadi salih dan solehah ini akan jelas insya Allah lahir anak-anak yang salih dan solehah. Dan di balik kehebatan seorang laki-laki selalu ada wanita hebat di belakangnya, ya. Dan tidaklah orang-orang hebat kecuali lahir dari rahim-rahim yang saleh, yang salehah, ya, rahim-rahim yang salehah. Tidaklah, ya, orang-orang hebat kecuali lahir dari, ya, rahim-rahim ibu yang hebat juga. Oleh karena itu, ikhwan al-akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waspada dengan apa yang sekarang sedang terjadi di sosial media ini, ya. Banyaknya serigala berjubah, ya, serigala berjubah. Oleh karena itu, jangan menikahi, ya, laki-laki, ya, yang menyatakan diri mu'alaf di saat akan menikah saja, baru mengatakan diri mau masuk Islam, ya. Jangan terima yang seperti ini. Jika ada orang mau masuk Islam, ya, karena alasan mau menikahi engkau wahai akhwat, katakan kepadanya, silakan masuk Islam, ya. Dan masuk Islamlah Anda dengan baik, ikhlas karena Allah, ya. Lalu setelah 3 tahun nanti, jika kamu betul-betul bagus dalam berislam, silakan datang untuk melamar saya kembali, ya. Silakan dia masuk Islam dan biarkan dia belajar Islam dulu selama 3 tahun ke depan, ya. Jangan, ya, karena dia berislam di saat mau akad baru dia masuk Islam lalu Anda terima dia. Nauzubillah, dikhawatirkan dia akan, ya, menjadikan Anda hanya objek untuk pemurtadan secara halus, ya. Setelah 2 anak, ya, kemudian dia menjadi murtad kembali ke agamanya, dan Anda pun harus terikut karena Anda sudah terlanjur kepala basah, ya, dengan kondisi sudah 2 anak, ekonomi marit dan sebagainya. Maka jangan menerima laki-laki yang baru mau mu'alaf di saat akan menikah. Tapi biarkan dia mu'alaf 2-3 tahun. Jika Islamnya baik, maka menikahlah dengannya. Namun jika tidak, jangan menerima lamarannya, ya. Masih banyak ikhwan-ikhwan soleh, masih banyak dari laki-laki kaum muslimin yang tentu lebih utama untuk dijadikan jodoh, dijadikan imam daripada laki-laki yang baru akan mu'alaf, ya. Nah, meski demikian, ya, berhati-hatilah dengan laki-laki yang banyak bermain sosmed, yang kemudian melecehkan kaum wanita, ya, dan melakukan, ya, pembohongan, penipuan, bahkan, ya,
ada kemarin juga informasi yang kita baca adalah adanya laki-laki yang mengaku ikhwan ya, yang terlihat saleh dan terlihat baik, ternyata dia kemudian meminjam uang kepada ikhwan lain dengan jumlah yang sangat besar, lalu kemudian dia menghilang ya, dan dia tidak membayar, sehingga ini membebani ikhwan yang meminjamkan tadi, padahal ikhwan itu meminjamkan dengan niat membantu meringankan beban saudaranya ya, namun ternyata yang dibantu bukanlah ikhwan yang betul-betul ikhwan berarti mulia, tetapi serigala yang berjubah ya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari orang-orang yang seperti ini ya. Maka saran saya, ketika ada yang meminta hutang, ada yang meminta pinjaman ya, jikapun kita akan membantu, bantulah dengan tetap menggunakan logika kita yang sehat ya, bahwasanya ya jangan mudah percaya. Dalam muamalah ini tetap harus ada tulis menulis dan ada saksi, agar kelak semua bisa ya diselesaikan dengan cara yang baik. Syariat kita ya mengajarkan dengan sangat lengkap. Bahkan ayat tentang hutang piutang ini paling panjang dalam surah Al-Baqarah itu ya, menyuruh kita untuk menulis secara detail. Kemudian ya, jika ada ikhwan atau orang meminjam kepada kita, lihat ya, dia track recordnya seperti apa, dia, kebiasaan dia bagaimana ya dalam bermuamalah. Misalnya kalau dipinjamkan sesuatu bagaimana, apakah dia kembalikan dengan tepat waktu atau bagaimana, maka kita lihat. Nah, jika dia punya track record buruk dalam hal muamalah ya pinjam meminjam ini, maka kita tidak usah meminjamkan uang, tapi bantulah dia dengan memberikan ya, misalnya dia ingin meminjam 1 juta, maka kita berikan 100 atau 200 ya, dengan mengatakan kepada saudara kita ini ada dari saya ya 200.000 ya, ini tidak usah kamu pinjam, saya berikan saja sebagai hadiah dari saya untuk membantu meringankan beban antum, dan sisanya coba cari kepada yang lain ya, karena saya juga ya masih ada kebutuhan lain yang harus saya penuhi ya. Maka dengan begitu kita akan menghindarkan ya diri kita dari pensaliman saudara kita yang tidak amanah dalam bermuamalah, dan dia juga saudara kita ini akan juga terbebas dari kezalimannya ya, sehingga kita pun tetap bisa membantu ya, dan tanpa harus ada rasa kecewa dan tanpa harus terzalimi, dan juga membantu saudara kita yang kurang amanah tadi ini untuk tidak juga menzalimi. Nah, maka ini solusi yang baik ya, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah ya. Ketika ada saudara kita membutuhkan bantuan, bantu ya. Tapi lihat seperti itu tadi. Nah, namun kalau dia memang amanah, dia memang tepat janji, dia memang jujur ya, dan memang butuh bantuan ya, apa salahnya kita pinjamkan ya sesuai yang dia butuhkan. Kalau perlu lebihkan ya dengan sedikit ya, agar selain dia membutuhkan dana itu untuk entah itu membayar hutang, entah itu untuk bisnis dan lain sebagainya, dia pun punya hal lain yang bisa dia pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Insya Allah ya, kalau kita tolong menolong dalam kebaikan ya, maka Allah pun akan menolong kita ya. Bukankah Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita ya, innallaha fi aunil abdi ya, makanal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu ya senantiasa akan menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya ya. Jangan takut menolong saudara kita, jangan takut membantu saudara kita, karena yakinlah ikhwan wal akhwat ini dimuliakan oleh Allah, Allah juga pasti akan membantu, Allah juga pasti akan ya memudahkan urusan kita. Dan saya sudah merasakan hal itu, sudah sangat banyak kemudahan yang Allah berikan ya, asbab kita juga memudahkan urusan orang, kita juga membantu orang ya. Maka insya Allah ya, kemudahan-kemudahan akan Allah berikan, bantuan-bantuan akan hadir di saat-saat kita membutuhkannya, di saat-saat kita mengalami kesulitan. Ketika kita di saat senang ingat Allah, di saat senang kita juga mau berbagi kesenangan, maka insya Allah di saat sulit Allah akan hadir meringankan beban kita, memudahkan urusan-urusan kita, memberi solusi-solusi terbaik dari permasalahan hidup kita.
Oleh karena itu ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong menolong dalam kebaikan adalah sebuah keniscayaan bagi seorang muslim, sebagai kita manusia yang sebagai makhluk sosial. Namun tetap menolong dengan cerdas, menolong dengan dengan tepat, ya. Tidaklah kita sekedar menolong tanpa memperhatikan hal-hal yang bisa membuat pertolongan kita justru menjadi bencana, ya. Namun, ya, jangan pula karena ketakutan yang berlebihan, praduga yang tidak beralasan, ya, prasangka yang tidak berdasar, lantas kita kemudian tidak pernah mau menolong, ya. Jangan sampai, ya, kita justru seperti sebuah ungkapan, apa itu, ya, selalu mengkritik orang yang bersedekah yang terang-terangan, misalnya bersedekah lalu dokumentasi, ataupun, ya, bersedekah sambil membuat laporan untuk sedekahnya bahwa sudah disalurkan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kita meributkan hal seperti itu. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini, ya, sedekah itu boleh terang-terangan, ya, boleh terang-terangan, dan sedekah itu juga boleh diam-diam, ya. Terang-terangan orang mengetahui kita bersedekah itu boleh. Diam-diam, ya, kita bersedekah itu pun boleh, dan itu lebih afdal, ya. Ya. Yang tidak boleh apa? Ya. Diam-diam tidak bersedekah. Sudah diam-diam tidak sedekah juga. Nah, di mana kebaikannya? Ya. Tapi kebaikan itu ada pada apa? Sedekah yang terang-terangan maupun sedekah yang diam-diam. Ya. Jangan kemudian kita mengukur zahir bahwa orang yang terang-terangan bersedekah itu tidak ikhlas, karena perkara ikhlas adalah perkara batin, perkara yang gaib. Yang mengetahuinya adalah hamba dan Allah itu sendiri, ya. Hamba itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menilai hati seseorang, ya. Dalamnya lautan mungkin bisa kita ukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Maka bersedekahlah terang-terangan, tidak ada masalah. Namun tetap menjaga hati, ya, menjaga kondisi. Kalau Anda tidak mampu, ya, lepas dari riya karena sedekah yang terang-terangan, maka pilihlah jalan kedua. Bersedekahlah dengan diam-diam. Bersedekahlah dengan, ya, sembunyi-sembunyi, ya, ibarat ungkapan tangan kanan bersedekah dan tangan kiri tidak mengetahuinya, ya. Itu lebih afdal, ya. Namun jangan pula jadi golongan yang ketiga, ya, diam-diam tidak bersedekah. Ya, ini tidak betul juga, ya. Ini justru yang paling, ya, jauh dari kebaikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pertanyaan ke-103. Apakah benar setan itu makan dan minum dengan berdiri? Ya. Kalau yang lalu, benarkah setan itu makan dengan tangan kiri? Maka jawabannya benar, ya. Sehingga kita dilarang untuk makan dan minum dengan tangan kiri, ya. Nah, sekarang apakah benar setan itu makan dan minum dengan berdiri? Maka jawaban dari Syekh benar sekali, ya. Dasarnya adalah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna ahadun minkum qa'iman, faman nasiya falyastaqi." Ya. Janganlah seseorang dari kalian minum dengan berdiri. Barang siapa lupa, hendaknya dia memuntahkan minuman tersebut. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 5398. Ya. Masya Allah, ya. Jangan minum berdiri, ya. Jangan minum berdiri jika lupa muntahkan. Masya Allah, sampai segitu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa, ya, minum berdiri itu tidak baik, ya. Makan dan minum sambil berdiri itu tidak baik. Sedangkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, "Annahu sallallahu alaihi wasallam naha an yashraba ar-rajulu qa'iman." Qala Qatadah, faqulna fal aklu? Faqal dzaka asyarrun au akhbathu. Ya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum dengan berdiri. Lalu Qatadah berkata, kami bertanya, bagaimana dengan makan? Anas bin Malik menjawab,
itu jauh lebih buruk atau lebih jelek lagi. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor hadis 2023. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah, inilah diantara adab yang perlu kita perhatikan dalam hal makan dan minum, ya. Janganlah kita makan dan minum sambil berdiri, ya, sambil berdiri, karena hal ini ya tidak baik. Nah, saya menjelaskan inti masalah ini adalah mayoritas ahlu ilmi menyatakan makan dan minum dengan berdiri hukumnya adalah makruh kecuali ada kebutuhan. Sementara yang sunnah kita harus makan dan minum dengan duduk, sebab makan dan minum dengan berdiri menyerupai makan dan minumnya syaitan. Sementara dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaum fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4033. Al-Albani berkata, ini hadis hasan sahih, ya. Kemudian di antara adab-adab saat makan, hendaknya kita berniat ketika makan agar kita kuat beribadah. Kemudian mengucapkan bismillah dan makan dengan tangan kanan, kemudian memandang kepada makanan. Sebagaimana firman Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'amih," ya. Maka hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Quran surat Abasa ayat 24. Di antara adab lainnya, hendaknya seseorang mengambil makanan dari yang ada di depannya, bukan dari bagian tengahnya. Juga jangan sampai kita makan hingga kekenyangan. Setelah makan jangan lupa bertahmid, memuji Allah selesai makan. Ini di antara adab-adab makan dan minum. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah, secara hukum memang makan sambil berdiri itu tidak haram, ya. Yang dipilih oleh sebagian besar ahli ilmu itu memilih itu hanya makruh, ya. Meski juga mungkin ada yang berpendapat haram. Namun ya, meski demikian yang perlu kita pahami adalah apa? Makan dan minum itu menyerupai setan. Menyerupai setan. Karena setan makan dan minum secara berdiri. Dan ada hadis yang mengatakan man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Siapa yang ya mengikuti gaya perilaku suatu kaum, kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau kita suka mencontoh perilaku setan misalnya, ya, maka dikhawatirkan kita akan termasuk golongan setan, ya. Maka oleh karena itu, jagalah adab-adab makan dan minum ini. Hendaknya makan dan minum dengan duduk, ya. Kemudian jangan lupa niat ketika hendak makan dan minum, niatnya adalah agar kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bacalah basmalah, ya, bismillah, ya. Kemudian ya, makan dan minumlah dari yang dekat, ya. Jangan yang jauh, yang ambil yang tengah-tengah. Kenapa? Makan minum yang terdekat ini mengesankan kita tidak rakus, ya. Kita tidak menjadi orang-orang yang tamak terhadap makan dan minum. Makan dan minumlah hingga tidak sampai juga kekenyangan, dalam artian jangan sampai kita makan sehingga kita tidak mampu lagi bergerak, ya. Ibarat ular makan, sekali makan tidur, nah langsung tidur setelahnya sebulan misalnya. Nah, ini karena kekenyangan, ya. Janganlah makan dengan model seperti itu. Makanlah secukupnya untuk menegakkan tulang punggung kita. Maka Ramadan kali ini sangat baik kiranya kita belajar makan yang teratur dan makan yang secukupnya, ya. Jangan makan berlebihan, jangan kemudian balas dendam, ya, di dalam buka dan sahur. Makanlah yang cukup menegakkan tulang belakang untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang lain, ya, hendaknya kita ya tidak lupa, ya, membaca doa, memuji Allah setelah usai daripada makan dan minum yang kita lakukan. Selanjutnya pertanyaan terakhir pada pagi hari ini, ya. Jika satu suap makanan terjatuh, apa yang mesti saya lakukan? Dan apakah setan makan dengan tangan kirinya? Ini pertanyaan ke-104, ya. Dijawab oleh Syekh dengan sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim beliau bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumita ma kana biha min adha waliyakulha wala yada'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindil
hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amin al-barakatuh. Fi ayyi ta'amihi al-barakatuh. Jika sesuap makanan salah seorang dari kalian terjatuh, hendaknya dia mengambilnya, kemudian membersihkannya dari kotoran yang menempel padanya. Kemudian makanlah makanan tersebut. Jangan biarkan syaitan memakannya. Dan janganlah seseorang dari kalian mengusap tangannya dengan kain tisu hingga ia menjilati jari-jarinya, karena ia tidak tahu di mana letak keberkahan dari makanan tersebut. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor hadis 5421. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah informasi dari Rasulullah SAW tentang bagaimana di dalam makan juga ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Ketika makanan kita terjatuh, sesuap ataupun ada makanan, entah itu buah, entah itu yang lain-lain, kita makan lalu jatuh, hendaknya kita diperintahkan untuk mengambilnya selagi memang kita masih bisa mengambil untuk membersihkannya dan memakannya lagi. Maka ini bagian daripada adab. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena jangan biarkan syaitan makan. Jangan biarkan syaitan makan dari sisa makanan yang terjatuh tadi. Maka hendaknya kita makan, bersihkan piring kita. Dari butiran-butiran nasi, meski hanya sebutir, bersihkan. Jangan ada yang tersisa. Oleh karena itu ambillah yang secukupnya. Dalam kaidah makan ini lebih baik tambah daripada sisa. Lebih baik tambah daripada sisa. Maka ambillah dulu sedikit, kira-kira kurang tambah, itu lebih baik daripada kita mengambil langsung banyak lalu kita makan ternyata kita nggak sanggup menghabiskannya. Maka ini menjadi sebuah keburukan. Jadi makan, jika ada sesuatu yang terjatuh diambil dan dibersihkan lalu dimakan kembali. Dan jika kita makan makanan nasi dan sebagainya, hendaknya jangan ada yang tersisa. Fenomena hari ini orang makan di warung-warung misalnya, Masya Allah, kadang-kadang ada orang memesan makanan begitu banyak, yang dimakan ternyata cuma 1-2 sendok saja, sehingga tersisa, bahkan ada yang tersisa sampai setengahnya lebih, ada yang tersisa sepertiganya, ada yang tersisa seperempatnya, bahkan ada yang juga tersisa, dengan berceceran butiran-butiran nasi di piringnya. Maka ini semua adalah pola-pola makan yang tidak dianjurkan, dan hal ini tercela, karena ini adalah perbuatan mubazir, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara aturan dan adab yang perlu diperhatikan juga adalah apa? Setelah makan kita disunahkan untuk menjilat-jilat jari jemari kita, yang kita pakai untuk makan tadi. Kenapa? Kita tidak tahu di mana barokah dari makanan itu yang berada. Apakah mungkin di sisa yang ada di telunjuk, atau ada di jari tengah, atau di jari manis, atau di jempol, Hisaplah jari-jari jemari, kemudian baru dicuci dan dilap. Jangan langsung dilap setelah makan. Kita ini, karena ini adalah ajaran dari Rasulullah. Tentunya Rasulullah tidak berbicara kecuali dari sisi wahyu, dan Rasulullah tidak berbicara dari nafsu, maka hal ini pasti baik, meski mungkin Rasulullah tidak menjelaskan secara ilmiah, namun kalau hari ini ingin diteliti, insya Allah saya yakin 100% bahwa apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah kebenaran mutlak yang tidak perlu penelitian. Namun jika ingin menelitinya pun silahkan, pasti jawabannya adalah sebuah kebenaran dan fakta bahwa Rasulullah memang tidak berbicara kecuali dari sisi wahyu. Kemudian dalam hadis lain dan dalam riwayat Muslim yang lain, dikatakan inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahduru inda ta'amih fa idza saqatat min ahadikumul luqmatu falyumit ma kana biha min adan thumma liyakulha wala yada'ha lisyaitan. Sesungguhnya setan nimbrung seseorang dari kalian pada segala perkara dalam urusannya, hingga dia nimbrung saat seseorang makan.
Karena itu jika sesuatu dari makanan terjatuh dari salah seorang di antara kalian, hendaknya ia membersihkan kotoran yang menempel pada makanan itu, kemudian memakannya. Jangan biarkan makanan itu untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim, ya, dalam sahihnya nomor hadis 5423. Ya. Dan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya hadis 5383. Ikhwal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keterangan hadis-hadis ini jelas sekali bagaimana Rasulullah memberikan pengajaran kepada kita untuk makan dengan baik, ya, makan dengan tuntas. Dan jika pun ada makanan yang terjatuh dan masih bisa kita ambil untuk kita bersihkan, maka ambillah dan bersihkanlah. Jangan biarkan setan memakan makanan tersebut, karena sesungguhnya setan ini selalu ada di setiap keadaan kita, ya, di setiap kondisi kita. Dia hadir untuk mengganggu, hadir untuk mengambil kesempatan, hadir untuk kemudian mengambil celah dari kelalaian-kelalaian kita. Dan hadis terakhir menjelaskan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, makanya gaya makan modern ini kan dengan 2 sendok, ya. 1 sendok utuh, ya, di kanan, 1 sendok sobek, ya, di kiri. Ya. Nah, ini akhirnya apa? Secara kita tidak sadari, model makan seperti ini hanya mengajarkan kepada kita tata cara makan yang buruk, tata cara makan seton, ya, makan kanan, ya, nasi, ya, lalu kemudian lauknya dengan tangan kiri, ya, bergantian, ya. Nah, ini tentu adalah keburukan, ya. Ya, janganlah makan dengan seperti itu. Boleh menggunakan 2 sendok ini, makan dengan tangan kanan suap nasinya, lalu sendok ini berfungsi untuk sebagai penyangga untuk mengambil potongan-potongan, ya, lauk dengan sendok yang ada di tangan kanan kita, kemudian kita makan. Atau ketika memang sendok ini yang digunakan untuk membantu juga makan, maka setelah kita menyuap dengan tangan kanan, lalu sendok yang satunya lagi kita juga menggunakan tangan kanan untuk menyuap ke mulut kita, ya, sehingga kita terbebas dari makan dengan tangan kiri, yang mana merupakan, ya, makan dengan tangan kiri merupakan cara makannya syaitan. Ingat hadis tadi riwayat Abu Dawud, man tasabbaha biqaum fa huwa minhum. Siapa yang berperilaku seperti suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau kita suka meniru gaya syaitan dalam makan dan minum, maka dikhawatirkan kita termasuk golongan syaitan itu sendiri. Wal iyadu billah, ya. Ikhwan al akhwat ini melakukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita baca pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.